Selamat pagi, bertemu dengan saya kembali Bondan Wang. Di suasana pagi hari yang cerah berawan, saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Apakah ada orang spesial yang selalu memberikan saya dukungan dan cinta walaupun kondisi kesehatan saya adalah skizofrenia? Apakah ada orang-orang yang selalu memberikan saya perhatian dan dukungan selain keluarga, dan bagaimana persepsi saya tentang hubungan dan cinta ketika saya mengalami penyakit saya ini dengan kondisi kesehatan saya seperti ini. Bagaimana saya mempersepsikan tentang pernikahan dan rencana saya di masa depan, tentang keluarga ataupun tentang hubungan cinta. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan teman saya. Tentu alhamdulillah ada teman saya yang spesial sekali bagi saya. Saya masih bersyukur selama hidup di dunia ini saya masih punya teman dekat atau sahabat dekat. Nah, itulah orang spesial yang selain keluarga saya, itulah orang spesial yang sangat saya harapkan dan sangat saya cintai dalam hidup saya. Teman saya itu laki-laki, dia itu Arab, keturunan Arab Sunda ya. Dan juga dia itu laki-laki juga, teman saya yang lainnya satunya lagi keturunan Sunda Cina. Dan teman saya satu lagi Minangkabau, Jawa Timur. Tentunya. Mereka itu selalu memberikan saya dukungan, harapan. Orang-orang spesial saya itu adalah teman-teman sekolah dan teman-teman kuliah saya dan teman-teman luar negeri saya yang saya kenal melalui Facebook. Tentunya. Saya sangat bahagia bersama mereka. Saya sangat bahagia bersama mereka, dikelilingi mereka, karena mereka itu selalu baik. Saya selalu bahagia, selalu merasa diutamakan dalam hidup ini. Ternyata masih ada orang-orang yang baik menjadi teman-teman dan sahabat saya. Tentu saya bahagia sekali karena mereka selalu memberikan saya perhatian. Mereka selalu memberikan saya perhatian. Apabila mereka ada lowongan kerja, mereka memasukkan saya dalam pekerjaan tersebut. Misalnya saya minta kerja, mereka ada kenalan orang dalam, pasti mereka memasukkan saya kerja tentunya. Apabila mereka punya rezeki, mereka selalu mentraktir, memberikan saya makanan. Tentunya saya senang sekali makan. Dan juga mereka memberikan dukungan moral, psikologis, mendukung cita-cita saya. Tentunya membuat saya bahwa saya itu bisa aktif loh di dunia ini. Bahwa saya itu bisa bereksistensi nyata di dunia ini. Dan pemikiran saya tentang hubungan dan cinta. Pemikiran hubungan saya dengan cinta. Pemikiran saya tentang hubungan dan cinta. Bahwa hubungan itu adalah hubungan pertemanan, hubungan keluarga yang harus dieratkan. Bahwa kita itu harus mempunyai hubungan pertemanan, hubungan sosial, bukan tenggang rasa ya, tapi saling pengertian, saling mengasihi, saling berbagi, dan juga cinta. Bahwa cinta itu harus dipertahankan, baik itu cinta sesama jenis, cinta lawan jenis, bahwa itu harus dipertahankan. Bahwa kita itu punya hak yang sama, rasa yang sama. Bahwa kita itu punya hak yang sama, rasa yang sama, dan harus dipertahankan. Apabila kita mencintai seseorang, maka kita bisa menikahinya kalau dia berbalas mencintainya. Tapi kalau tidak berbalas mencintainya, bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu bisa kepada siapapun yang kita anggap spesial, yang kita anggap penting sekali dalam hidup kita. Dalam hubungan pertemanan kita harus selalu saling berbagi, mengasihi, mencintai, menyayangi.
Dan dalam hubungan keluarga kita harus selalu bertanggung jawab sebagai anggota keluarga, mengasihi, berbagi, tentunya seperti itu. Saling menjaga satu sama lain dalam hubungan pertemanan, hubungan sosial maupun hubungan keluarga, terutama keluarga. Hubungan keluarga itu kita itu saling menafkahi satu sama lain, terutama orang tua menafkahi anak, anak juga memberikan pada orang tua berupa hasil kerja, upah, sebagian. Tentunya ada rasa kasih karena memang kita itu butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua, keluarga, dan juga butuh pertemanan. Karena dalam dunia ini yang membuat kita berarti itu teman-teman dan juga orang-orang atau hubungan sosial yang dekat dengan kita, punya relasi dengan kita. Misalnya konsumen, kalau kita pengusaha atau pekerja, kalau kita pengurus yayasan, mereka mahasiswa, mahasiswi, kalau kita pengurus yayasan sekolah atau pengurus yayasan universitas, atau kita pengurus yayasan lingkungan hidup, kita dengan sukarelawan dan juga flora fauna, hubungan alam ya, hubungan interaksi alam sekitar, atau hubungan namanya ekologis gitu ya. Kita dengan flora fauna, dengan vegetasi dan habitat daripada kita sebagai pengurus lingkungan hidup atau anggota sukarelawan lingkungan hidup. Tentang pernikahan. Apakah saya akan menikah? Tentu apabila saya punya kriteria istri. Kalau istri saya itu menurut pandangan pribadi saya, bukanlah dia harus cantik, bukanlah dia harus pintar, tetapi satu, bukanlah dia dari agamanya, moralnya, tapi satu, dia harus keturunan raja. Jadi saya ingin menikah dengan keturunan raja Eropa gitu ya, keturunan raja Belanda atau keturunan raja Belgia, keturunan raja Denmark. Semoga ya saya bisa mencapai cita-cita saya menikah dengan wanita keturunan raja Denmark, keturunan raja Belanda, raja Belgia, tentunya. Insya Allah tercapai. Jadi anak keturunan saya adalah keturunan raja Belgia, keturunan raja Denmark, atau keturunan raja Belanda. Dan juga keturunan Sultan Yogyakarta. Istri saya keturunan Sultan Yogyakarta, anak saya keturunan Sultan Yogyakarta. Udah itu aja sih. Rencana saya di masa depan ya, saya menikah dengan keturunan raja Belgia atau Belanda atau Denmark. Jadi anak saya keturunan raja Belanda, raja Belgia atau raja Denmark. Itu saja, mungkin mimpi saya ketinggian, tapi itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena banyak orang-orang Cina seperti saya menikah dengan keluarga kerajaan Eropa, keluarga bangsawan Eropa. Misalnya Countess Frederiksburg, Alexandra Manly. Dia itu adalah seorang Cina keturunan Austria, Inggris, yang kawin dengan Pangeran Joachim dari Denmark. Dia merupakan menantu dari Ratu Margaret kedua dari Denmark. Kepala negara Denmark ya. Anaknya adalah Kon Mopezat, Kon Nikolai Mopezat, Kon Felix Mopezat. Tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Misalnya Princess Ranli of Ligne kawin dengan Pangeran Charles of Ligne, bangsawan Belgia. Dan anaknya adalah Prince Amadeo of Ligne, Le Tremoille. Tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Ya semoga saya bisa seperti wanita-wanita itu. Dan juga ada laki-laki. Sebenarnya ada 15 orang Cina yang menikah dengan keluarga kerajaan Eropa, keluarga kerajaan Inggris, keluarga bangsawan Inggris, dan sebagainya. Dan juga satu lagi Tao Bodi. Dia adalah seorang laki-laki Cina Belanda yang menikahi Juliana Guillermo, cucunya Ratu Juliana. Tentunya anaknya adalah Kai Bodi, Lia Bodi, sebagai keturunan Raja Belanda. Tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Semoga kita semua bisa menikah dengan keluarga kerajaan, baik di Indonesia maupun di Eropa maupun di Thailand, misalnya Kamboja, atau di negeri-negeri Arab
atau Timur Tengah. Seperti misalnya Jessica Iskandar menikah dengan bangsawan Jerman, Klon Walsi Walbrook Wolfgang. Anaknya adalah El Barak. Contohnya itu orang Indonesia yang berhasil kawin dengan keluarga bangsawan Jerman. Tentunya kita semua bisa mencapai cita-cita kita, dan juga harapan saya di masa depan ya itu saja. Semoga kita bisa semua mencapai cita-cita kita apapun itu, karena tidak ada yang tidak mungkin kecuali kita buat negara sendiri atau menjadi Tuhan ya, Dajjal ya, itu tidak mungkin tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.